Halo teman-teman, di sini kami sedang berada di salah satu kampung wisata yang di dalamnya memiliki banyak sekali cerita bersejarah, yaitu di Kampung Wisata Penele. Nah, di sini kami melakukan wawancara dan juga tugas proyek untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan oleh Bapak Edi Santoso SHUM M Hom. Namun sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Octaviana Nurfadila dengan NIM 11223057. Saya Fasya Harinisa dengan NIM 11223047. Saya Aurelia Rizky Ananda Yuna dengan NIM 11223044. Dan saya Naomi Novamias dengan NIM 11223016. Saya Anggi Angelita Wijaya dengan NIM 11223062. Dadah. Oke teman-teman, selamat datang di Peneleh ya. Ini dipakai tempat untuk berkumpul. Halo guys. Dengan kedalaman 70 sampai 80 cm itu sudah ditemukan tulang-tulang di area sini. Kemudian kedalaman 1 meter itu ditemukan patahan bata-bata besar. Panas guys. Kita semangat buat matkul Bapak. Baik, selamat pagi Kak. Sebelumnya dengan Kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Fauzan Ilmi Aris, saya anggota Pogarwis.
Peneleh. Saya Bima Fahri Amusuda, saya dari SMA Negeri 1 Surabaya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan kakak untuk menjadi narasumber kami di dalam wawancara untuk mengetahui bagaimana sejarah yang ada di kampung wisata Peneleh ini. Di kampung wisata Peneleh ini terdapat destinasi apa saja dan bagaimana cerita di balik tempat-tempat yang kemudian dijadikan destinasi wisata di kampung Peneleh ini. Total destinasi di kampung Peneleh ini ada 6. Yang pertama Langgar Bogor Kayu, yang kedua Rumah Lahir Bung Karno, yang ketiga Sumur Jobong, yang keempat Rumah Haus Cokro Aminoto, yang kelima Masjid Jami Peneleh, dan yang terakhir keenam adalah Makam Eropa Belanda. Dan untuk latar belakang beberapa destinasi tersebut sendiri ada berbagai jenis ya. Yang pertama ada dari zaman kemerdekaan, lalu yang kedua dari zaman Kerajaan Majapahit, dan yang terakhir adalah zaman pergerakan kemerdekaan setelah Sekutu Inggris menyerah. Dan karena itu Peneleh dijuluki tempat bermuaranya 3 zaman, karena ada sejarah dari Islam pertama kali masuk, juga ada tempat yang menjadi saksi bahwa kita pernah dijajah oleh Belanda selama 300 tahun, yaitu makam dari Eropa Belanda, dan juga ada rumah lahir sang bapak proklamator kita Insinyur Soekarno. Apa yang membuat kampung Peneleh menarik bagi anak muda seperti kakak itu dikunjungi? Kalau menurut saya ya, karena kan di sini itu kayak all-in-one gitu ya kan ya, karena kayak ada berbagai macam timeline itu tuh tempatnya ada di sini, kayak Sumur Jobong itu dari Majapahit ada, terus ada Langgar juga, terus ada Soekarno di sini, Osjoka itu juga ada, jadi rasanya kayak semua sejarah di kota Surabaya itu terangkum di sini gitu, jadi sangat menarik sih buat saya. Lalu selanjutnya, apakah ada cara bagi anak muda untuk berkontribusi dalam mempromosikan Kampung Peneleh sebagai destinasi wisata yang berharga? Terus ada yang saya lakukan sama teman-teman saya sekarang ini juga menurut saya salah satu kontribusi kami untuk mempromosikan ini, kita mengangkat Kampung Peneleh dalam tugas karya ilmiah kami, karena kami merasa Peneleh itu berharga gitu buat kota Surabaya, tapi tidak banyak anak yang tahu kalau Peneleh itu ada. Menurut pendapat pribadi kakak, hal menarik apa yang ada di kampung wisata Peneleh ini sehingga kampung wisata Peneleh ini wajib untuk dikunjungi oleh warga sekitar Surabaya maupun warga sekitar kota Surabaya? Ya, ada banyak ya hal menarik yang ada di kampung Peneleh ini. Yang pertama yaitu ciri khas dari kampung Peneleh itu ada beberapa makam yang terletak di tengah jalan, salah satunya, dan juga ada beberapa rumah kuno dengan arsitektur kolonial Jawa dan arsitektur kolonial Belanda yang mempunyai ciri khas dari zaman Belanda dan juga dari zaman kemerdekaan dulu, yang masih terawat sampai sekarang, walaupun beberapa masih belum cagar budaya. Bagaimana kamu berharap Kampung Peneleh dan destinasi wisata lainnya dapat terus memperkuat identitas budaya Indonesia untuk generasi mendatang? Saya harap sih lebih itu aja ya, maksudnya lebih dikenal. Kampung Peneleh itu ada ini loh, ada Sumur Jobong loh yang udah ada dari Majapahit. Oh, di sini ada rumahnya Oscokro loh, di mana dulu ada Soekarno itu sempat tinggal di sini gitu. Soalnya sepertinya teman-teman saya sekelas pun kalau saya bilang kemarin saya mau nggak Peneleh, saya Peneleh ngapain gitu, ya saya bilang loh di situ banyak destinasi wisata sejarahnya loh, mereka nggak tahu, mereka hanya sekedar tahu nama kampung Peneleh gitu, tapi mereka nggak tahu kalau di situ ada kayak gini, jadi mungkin lebih dikenalkan dan mereka lebih kenal aja sih. Saya berharapnya lebih agar lebih dikenal lagi, soalnya di sini berharga ceritanya. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih Kak. Apa yang menjadi harapan dan juga visi kakak untuk masa depan keberlanjutan dari kampung wisata Peneleh ini? Ya, untuk harapan saya semoga Peneleh semakin dikenal banyak masyarakat, dan juga masyarakat tidak lupakan sejarah. Yang terpenting kita bisa melalui mengunjungi spot-spot wisata yang bersejarah, karena ingat kata Bapak Soekarno, sesmera jangan sampai melupakan sejarah. Terima kasih banyak ya Aziza atas waktunya. Terima kasih Kak atas kesempatan juga waktu yang telah diberikan sehingga kita dapat mengetahui tentang sejarah yang ada di kampung wisata Peneleh ini. Terima kasih. Treknya Matahari Surabaya.